Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Ma ba'd. Bapak Ibu jemaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah. Marilah kita bersyukur kepadanya karena Allah kembali memberikan nikmat-Nya. Tadi malam kita dianugerahi tidurnya disertai dengan mimpi-mimpi indah. Semoga mimpi indah kita terwujud dalam sebuah kenyataan. Dan semoga mimpi buruk kita tidak terwujud dalam kenyataan. Mimpi itu bunga tidur, kata banyak orang. Karena bunga, ada bunga yang harum, bunga mawar, bunga melati. Tapi ada juga bunga yang busuk, yang tidak sedap. Itulah bunga bangkai. Nikmat Allah yang sudah kita terima patut kita syukuri. Maka setiap bangun tidur kita memuji Allah atas karunia-Nya bisa bangun kembali dan diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan di muka bumi. Selawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap istiqomah, tetap mencintai beliau dengan cinta yang sebenarnya. Cinta yang bukan hanya sekedar menyebut nama, tapi cinta yang kita iringi dengan meneladani, mengikuti, menghidupkan dan melestarikan apa yang menjadi nasihat beliau, yang tertuang, terwujud di dalam sunnah beliau. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mendiskusikan sebagaimana tadi sudah disampaikan, gen orang tua yang harus diturunkan kepada anak cucunya. Bapak Ibu, gen itu sesuatu yang menurun dari kita orang tua kepada anak keturunan kita. Cuman yang sudah berjalan, gen itu baru gen yang pertama yang benar-benar menurun dengan sempurna bahkan. Ada 3 gen, gen biologis, gen teologis, dan gen sosiologis. Kalau saya bisa menyampaikan istilah ini. Gen biologis itu sifat dan mental dari orang tua yang menurun kepada anak cucunya. Itu gen biologis. Misalnya kita punya orang tua punya riwayat penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula, kencing manis. Ini selalu menurun kepada keturunannya. Walau tidak semua anaknya. Tapi ada yang kemudian mewarisi gen biologis penyakit tadi. Ini bisa dirasakan oleh Bapak Ibu. Makanya seringkali kita menyebutnya, oh itu penyakit turunan. Karena orang tuanya menderita diabetes mellitus, akhirnya anaknya juga mengalami penderitaan yang namanya diabetes atau penyakit gula. Ini istri saya begitu. Apa yang dirasakan oleh ayahanda dulu, itu dirasakan betul oleh istri saya. Sehingga cerita-cerita yang diberikan, disampaikan oleh ayahanda itu teringat betul. Oh, ini yang dirasakan ayah dulu, yang diceritakan ayah dulu. Ayahanda itu wafat di usia 62 tahun lebih beberapa bulan. Gula darahnya 250, sudah masuk ICU. Sementara ada yang sampai 400 masih bawa kendaraan kemana-mana. Nah itu gen.
Kalau istri saya mendapatkan keturunan gen diabetes mellitus, saya mendapatkan gen pinggang. Maka ketika saya mengalami sakit pinggang, kemudian cerita kepada ibu saya, pinggang saya kok sakit ya? Ah, itu penyakit bapakmu. Ini nyata dan fakta. Silahkan ditanyakan kepada dokter. Ternyata memang penyakit bawaan orang tua itu akan menurun kepada keturunannya. Maka kita harus hati-hati. Maka istri saya ini dietnya luar biasa. Karena pengalaman ayahandanya 62 tahun, masuk ICU dan kemudian wafat. Diet ketat yang dilakukan istri saya, bukan berarti umur itu kita yang menentukannya. Sampai memasuki hampir 70 tahun, terus diet. Tidak makan nasi, beras, tapi makan nasi tiwul. Menghindari gula yang mengandung kadar gula yang tinggi. Artinya kita belajar dari riwayat catatan sejarah orang tua kemudian membuat kita berhati-hati. Kemudian sedini mungkin kita berusaha untuk mencegah agar supaya gen biologis itu tidak sangat dominan. Kemudian yang kedua, ibu bapak yang belum kita turunkan secara masif seperti gen biologis atau penyakit fisik maupun penyakit mental. Nah, yang kedua ini gen teologis. Gen teologis. Kalau bapak ibunya sholat, insya Allah putra putrinya sholat. Jadi kenapa banyak orang Jawa sudah tua nggak sholat, nggak bisa ngaji. Artinya ngaji di sini membaca Quran, orang Jawa nyebutnya ngaji. Sudah sana ngaji dulu, baca Quran. Karena orang tuanya tidak meninggalkan jejak cinta Quran dan taat sholat. Akhirnya anak keturunannya ya mengabaikan urusan sholat maupun urusan tilawah Quran. Ini bisa dibuktikan, silahkan Bapak Ibu melakukan penelitian. Rata-rata orang tua yang sudah umur 50 tahun kok nggak sholat. Nah, ternyata riwayatnya, lingkungannya memang lingkungan kelompok atau komunitas abangan. Nggak kenal sholat, nggak kenal masjid, nggak kenal surau. Pokoknya nyari duit itulah gawenya. Gen teologis ini sangat penting kita turunkan ibu-ibu. Kalau kita punya anak, kita punya cucu berperilaku aneh tentang ibadah, itu karena memang melihat apa yang diturunkan oleh orang tuanya. Anak kecil, umur 2 tahun, sudah ambil air wudhu, ya tidak keruan ambil wudhunya. Kemudian pakai kain sarung, karena lanang. Kemudian pakai baju koko, pakai peci, gelar sejadah. Umur 2 tahun tiba-tiba tegak berdiri, Allahu Akbar. Nah ini gen teologis, pengaruh ketaatan beragama itu sangat ditentukan oleh orang tuanya. Makanya ibu-ibu, sholatnya perempuan itu afdolnya di rumah. Di kamar yang terdalam. Kalau kita wong kayo, pacak buatkanlah tempat sholat khusus untuk istri. Tapi berhubung tidak kayo, rumahnya tipe 21, ya gimana? Tidak ada ruang khusus untuk sholat bagi istri atau ibunya anak-anaknya. Walau tidak dilarang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tapi utamanya, karena dari demonstrasi orang tua inilah, kemudian akan disaksikan oleh anak-anaknya. Bahkan orang tua dulu itu kalau mau sholat, anaknya dibawa ke dalam kamar, didudukkanlah di samping dia sedang sholat. Ibu mau sholat, kamu duduk yang manis, perhatikan ibu. Tapi beda dengan ibu sekarang ya Bu. Ibunya mau sholat, anaknya diusir. Ibu mau sholat, kamu pergi sanalah, main sana di luar. Nah ini.
Ternyata peristiwa di mana seorang anak kecil memperhatikan ibunya yang sedang sholat, itulah yang kemudian umur 2 tahun, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu melihat perilaku yang dilakukan oleh ibunya. Karena orang tuanya senang dan mencintai Al-Quran, selalu membaca Al-Quran. Anak cucu kita memperhatikan apa yang kita lakukan. Jadi kalau ada orang tua hari ini tidak bisa baca Al-Quran, karena memang punya riwayat sejarah, tidak pernah dikenalkan Al-Quran sejak kecil. Nah, gen kedua inilah yang mesti kita berjuang keras. Ibu-ibu, bapak-bapak pengen punya putra-putri yang soleh dan solehah. Tapi dibiarkan tumbuh menjadi soleh dan solehah dengan sendirinya. Mana bisa? Tidak bisa Bapak Ibu. Saya menyampaikan hal ini bukan tanpa dasar. Ada hadis Rasulullah SAW pendek. Ma fi abai abna. Apa yang terjadi pada setiap orang tua, itu akan terjadi pula pada keturunannya, pada anak-anaknya. Ini hadis Nabi, Bapak Ibu. Jadi ketika kita sadar bahwa apa yang terjadi pada diri kita, itu akan terjadi pada anak cucu kita, pasti kita akan berhati-hati untuk berbuat, bertindak, bertutur. Karena apa? Sikap dan mental dari kita sebagai orang tua itu akan menurun kepada anak cucu kita. Jadi apa yang terjadi pada setiap orang tua itu akan turun kepada anak keturunannya. Itulah sebabnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa untuk anak cucunya. Jadi ketika minta agar supaya diberikan keturunan, Rabbi ja'alni minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Bukan hanya berdoa untuk dirinya sendiri agar menegakkan sholat. Tapi diiringi juga permohonan agar supaya anak cucunya juga menjadi orang-orang yang menegakkan sholat. Jadi niscaya, kalau bahasa kita niscaya, setiap orang tua yang baik akan melahirkan keturunan yang baik. Itu hadis. Tapi dalam sebuah peribahasa ada juga, buah itu jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Maka kalau kita punya anak santun, sopan, berakhlak, itu cerminnya adalah orang tuanya. Kalau ibunya solehah, niscaya putrinya juga solehah. Kalau bapak ibunya soleh dan solehah, niscaya putra putrinya akan soleh dan solehah. Tapi ada Pak Ustadz, anaknya Nabi, tapi buyan. Anak kiai, tapi buyan. Memang itu ditaklukkan orang-orang kafir. Orang-orang kafir akan menjatuhkan fitnahnya. Kepada siapa? Kepada figur yang soleh. Saya nggak bisa menundukkan orang tuanya. Tapi awas, anaknya akan saya rusak. Itulah sebabnya perintah Allah. Perintah Allah kalau tadi sunnah Nabi, hadis Nabi, peribahasa. Allah juga menyuruh kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Quran surat At-Tahrim ayat ke-6. Jadi ada tugas penting agar kita melahirkan gen yang bagus, gen yang unggul. Nah sekarang ini kan ada istilah yang sudah populer, Gen Z. Kemudian Gen Z itu dimaknai generasi yang lahir di tahun 1997 sampai 2012. Itu Gen Z. Inilah yang nanti akan menciptakan Indonesia emas. Berarti Gen Z ini adalah
bonus demografi. Nah, seringkali kalau Bapak Ibu ikut acara-acara seminar, Indonesia itu punya bonus sumber daya alam yang luar biasa. Namun juga punya bonus demografi. Bonus demografi ini generasi. Ternyata Rasulullah Muhammadin SAW juga suka dan menginginkan lahirnya generasi emas ini. Beliau menyuruh kita umatnya, menikahlah kalian. Laki-laki yang sehat. Nikahilah perempuan-perempuan yang sehat. Agar kalian berketurunan dengan jumlah yang banyak. Karena aku akan bangga nanti pada hari kiamat atas jumlah umatku. Tapi tentu di sini adalah jumlah umat yang berkualitas. Kita bercita-cita negeri ini 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Tapi gen hari ini, bonus demografi anak muda hari ini kacau. Wakil presidennya aja kacau. Jadi kalau kita ingin melahirkan generasi cerdas, kasih makan bergizi. Tapi justru dikasih makan beracun. Bagaimana makan bergizi 10.000? Kalau orang di luar sana, satu butir telur rebus itu sama dengan satu piring nasi putih. Ditambah buah, ditambah susu. Jadi nggak usah dikasih tempe oyek, nggak usah dikasih tahu bunting. Kalau masaknya tidak bagus, apalagi masaknya hari ini dimakan untuk besok siang, sudah. Ngerebus telurnya belum mendidih betul, sudah. Muncullah binatang-binatang yang membahayakan. Jadi generasi emas itu harus dibangun hari ini. Harus melahirkan anak cucu yang soleh dan soleha. Yakinlah ibu bapak, jika kita rajin sholat, insya Allah anak cucu kita akan sholat. Kemudian ketika kita menginginkan agar supaya anak-anak kita ini damai, rukun, baik dengan kakak beradiknya. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Sang bapak menasehati anak-anaknya. Bapak mau pergi ya. Bapak mau pergi luar kota, ada dinas, ada tugas pekerjaan. Kalian yang baik-baik ya, adik beradik ya. Yang tua sayangi yang muda ya. Yang muda hormati yang tua ya. Anak ini jawab, "Hai papa sama paman aja bertengkar." Nah. Jadi bagaimana nasihat kita akan diterima oleh anak cucu kita kalau kita tidak memberi contoh kepada mereka. Itulah sebabnya kenapa Rasulullah Muhammadin SAW itu dijadikan oleh Allah model manusia yang memberi suri tauladan kepada umat. Kalau anggota DPR-nya korupsi, anggota DPR-nya selingkuh, anggota DPR-nya mabok, sudah lengkap ini anggota DPR ini. Yang korupsi banyak. Yang selingkuh itu sampai rumahnya dijarah itu. Sampai pakaian dalamnya dicuri itu. Jadi bagaimana kita akan melahirkan generasi Indonesia, generasi emas. Kalau wakil rakyatnya seperti itu. Yang korupsi ada di sana. Yang selingkuh ada di sana. Yang judi online ada di sana. Sempurna itu DPR itu. Apakah kita bisa menyalahkan? Ya tidak sepenuhnya salah mereka. Kitalah yang telah menanam kesalahan besar.
Yang membuat kesalahan besar pertama adalah partai politik. Yang membuat kesalahan besar kedua adalah kita yang memilih. Jadi anggota DPR kita itu yang berpendidikan S3, S2, S3 itu hanya beberapa orang. Sementara yang gak jelas ijazahnya ratusan. Jadi ibu-ibu, kita salah karena memilih orang yang tidak tepat. Milih jodoh aja mesti yang gagah, yang ganteng, yang begawe. Ketemu lanang, mengatakan cinta kepada kita. Awak hitam pesek gitu. Aku cantik begini, tidak baca lah, tidak sekufu. Ketika yang berkata ganteng, kamu pegawai di mana? Aku masih numpang hidup wong tua. Ayolah, berhentilah. Aku kaget jadi pelayan di rumahmu. Untuk melayani, menjadi pembantu di rumahmu. Jadi memilih jodoh saja mesti yang terbaik. Ini memilih pemimpin gak bagus. Ini gen teologis. Makanya kesalehan itu menjadi nomor urut pertama. Nabi SAW dijadikan oleh Allah model. Model itu contoh. Dan manusia yang paling berakhlak itu Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia yang paling berakhlak, manusia yang paling populer itu Rasulullah Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau populer bukan karena kedudukannya, kekayaannya yang melimpah ruah, tapi beliau populer karena akhlaknya yang mulia. Kalau kemudian beliau dipilih untuk memimpin negara, menjadi kepala negara, itu dipertimbangkan karena memang manusia yang bisa dipercaya adalah Muhammad. Maka jika dia memimpin negara ini, maka negara ini akan baik. Gen ketaatan, ibu bapak ya. Sebelum kita meninggal, ayo kita tinggalkan contoh. Kita tinggalkan contoh. Kemudian yang ketiga, gen sosial. Kalau orang tuanya itu senang dalam pergaulan sosialnya, suka menyantuni, suka memberi, berkasih sayang. Kalau tadi kasus anak kecil umur 2 tahun, Allahu Akbar. Kemudian ketika seorang ayah yang sangat peduli dalam kehidupan sosialnya, dia mengajak anaknya untuk mengunjungi wanita lansia. Di rumah yang sangat sederhana. Menyantuni wanita lansia tadi. Anaknya memperhatikan. Begitu pulang, sang anak bertanya, itu siapa ya? Tinjuk uang sama ayah tadi. Itu nenek. Loh nenek, saya kan nenek Fatimah. Kok ada nenek lain? Kemudian ayahnya bilang, setiap wanita yang lebih tua dari ibumu, yang lebih tua dari bapakmu, dia adalah nenekmu. Tertanam di dalam hati anak ini. Maka ketika dia ketemu, setiap ada orang tua, baik laki maupun perempuan, kalau laki-laki dipanggil, mau kemana kakek? Mau kemana nenek? Jadi apa yang disaksikan oleh orang tua ini? Pada satu ketika anak ini, ketika punya uang, karena ayahandanya sedang tidak ada di tempat. Yang diperhatikan oleh sang nenek itu kan bapaknya. Namun ketika sang anak ini datang ke rumah si nenek, memberikan sesuatu, kemudian sang nenek bertanya, kamu siapa nak? Saya anaknya Pak Mahmud, Nek. Masya Allah. Bapak sama anaknya. Sama mulianya. Sama baiknya. Ini gen sosial.
Jadi kalau perilaku sosial kita ini dalam hidup bermasyarakat, bertetangga, itu baik, niscaya kita akan melahirkan keturunan yang membangun kehidupan sosial baik di lingkungannya. Ini Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ingat, apa yang kita lakukan hari ini, itu untuk anak cucu kita. Maka jika kita mempertontonkan kebaikan untuk mereka, maka mereka akan merekam kebaikan kita. Dan jika kita mempertontonkan keburukan kepada anak cucu kita, maka bisa jadi anak cucu kita akan lebih jahat dari kita. Kewajiban kita adalah meneladani Rasulullah Muhammadin SAW. Jika beliau adalah suri toladan untuk semua manusia, maka jadilah kita setidak-tidaknya menjadi suri tauladan untuk anak cucu kita. Hari ini kita sedang berhadapan dengan generasi yang luar biasa. Memang ada yang berprestasi, tapi yang bobrok jauh lebih banyak daripada yang berprestasi. Banyak kelompok-kelompok kafir yang berusaha untuk merusak generasi muslim. Jadi hari ini kalau kita hendak membunuh anak-anak bangsa ini, hari ini kalau kita hendak membunuh anak-anak santri di pesantren, antri saja makanan bergizi gratis. Saya jadi teringat ketika zaman sebelum meletus G30S PKI 65. Banyak sumur yang diracun oleh orang-orang PKI. Jadi kalau hari ini kita hendak menghabisi anak kita, mudah. Karena makanan diserahkan kepada orang yang tidak jelas. Ini ibu-ibu pelajaran penting. Bukan hanya ibu memberi contoh bagaimana mempraktekkan sholat di rumah. Tapi di pundak seorang ayah, di telapak kaki seorang ibu, akan lahir generasi emas. Makanya dititipkan oleh Allah kepada ibu melalui Rasulullah. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu tergantung bagaimana para ibu membangun, mendidik, membimbing, memandu anaknya menjadi ahli surga. Sama ketika ditanya, kamu siapa? Saya anak Pak Mahmud, Nek. Anak-anak yang sopan ini hanya ada di masa lalu. Ketika dia sedang naik sepeda, sementara ada orang tua yang berjalan, anak soleh ini, anak yang berakhlak ini turun. Turun dari sepedanya, kemudian menyapa sang kakek. Kakek mau kemana? Saya mau sanjo. Kemana kakek hendak sanjo? Bolehkah saya mengantar kakek? Dengan perlakuan dia turun dari sepeda kemudian menegur saja. Sang kakek akan merasa bangga kepada anak ini. Apalagi sampai mau mengantarnya. Tapi apa yang terjadi dengan hari ini Bapak Ibu? Semoga anak cucu kita tidak masuk dalam kelompok ini. Berapa banyak anak-anak muda yang memperlakukan dengan sopan dan santun kepada orang tua. Jangankan orang tua yang dia tidak kenal. Gurunya saja dilawan. Akhirnya sang anak ini menjadi terkenal di luar desanya. Itu ada anak suka naik sepeda, sepedanya warnanya ini. Itu anak mana itu? Kemudian dijawab oleh yang lain. Itu anak tetangga desa, kek. Anak siapa? Anak si Anu. Masya Allah, betapa sopan dan santunnya dia. Berbahagia dan beruntunglah orang tuanya. Pendidikan akhlak inilah yang nyaris hari ini tidak dipertontonkan oleh kita semuanya. Gen sosial.
Kalau orang tuanya punya kesalehan sosial, niscaya anak cucunya akan punya kesalehan sosial. Bapak Ibu, Nabi memberi contoh. Nabi tidak menekan dengan nasihat lisannya. Tapi yang merekam ucapannya adalah orang lain. Nabi lebih banyak memberikan contoh dibanding dengan mengeluarkan kalimat-kalimat dari lisannya. Itulah sebabnya beliau berkata dalam sabdanya, lisanul hal afsahu min lisanid dhahir. Memberi contoh dengan perbuatan itu jauh lebih baik daripada nasihat dengan lisanmu. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, sebelum terlambat, sebelum anak cucu kita terlalu rusak sikap dan mentalnya, mari kita berbenah. Jadilah orang tua. Kalau presidennya memberikan contoh baik, niscaya rakyat akan menjadi rakyat yang baik. Namun jika presidennya memberi contoh buruk, niscaya rakyatnya juga akan berperilaku buruk. Hari ini, usulan rancangan undang-undang untuk perampasan aset masih belum disetujui oleh DPR. Bagaimana nak setuju? Wong dia bagian daripada yang menumpuk aset. Sama halnya bunuh diri. Kalau kami keluarkan undang-undang perampasan aset, habis harta kami. Inilah budaya buruk yang sedang terjadi di negeri ini. Nabi menganjurkan, kumpulkan ilmu, wariskan ilmu kepada anak cucumu. Karena sebaik-baik harta warisan adalah ilmu. Kata Sayyidina Ali, karamahullahu wajhah. Bapak Ibu sebagai penutup, hari Rabu kemarin saya memberikan tausiah pengajian ibu-ibu di rumah yang masih tertata dan terawat rapi di Tangga Buntung. Rumah panggung. Ternyata rumah itu rumahnya almarhum Bapak Anwar Arsyad, tokoh Masumi. Beliau menjadi anggota DPR RI dari Masumi. Beliau orang pertama menjadi Dewan Syariah Sumatera Selatan. Beliau ikut merintis berdirinya IAIN Raden Fatah. Karena anak cucunya bagus, dididik dengan bagus, akhirnya rumah yang ditinggalkan oleh orang tuanya itu terawat dengan baik. Kitab-kitab yang ditinggalkan masih tersusun rapi di rak. Anaknya yang bungsu, namanya Pak Imam Jarkasi, laki-laki. Inilah ketika orang tua meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Bukan hanya rumahnya masih terawat, bukan hanya kitab-kitabnya masih terpelihara, tapi pengajian yang dulu dilaksanakan orang tuanya di rumah itu sampai hari ini tetap dihidupkan pengajian. Inilah ibu-ibu, kalau kita meninggalkan keturunan yang baik. Maka Nabi SAW menyuruh kita, jadilah orang tua yang memberikan anak-anak asupan makanan yang halalan thayyibah, memberikan asupan ilmu. Maka janji Allah, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Allah akan merahmati setiap orang tua manakala orang tua itu membimbing dan memandu anak-anaknya menjadi anak-anak yang berbakti. Ini yang harus kita lakukan. Semoga apa yang kita sampaikan akan menjadi renungan kita bersama. Bukan hanya menurunkan penyakit gula, penyakit diabetes, penyakit jantung. Tapi juga menurunkan ketaatan beribadah. Menurunkan kesalehan sosial. Sebagaimana Rasulullah Muhammadin SAW. Doanya para nabi itu untuk umatnya. Doanya orang tua itu untuk anak cucunya. Jika kita ingin meneladani Rasulullah Muhammadin SAW, lakukan sebagaimana beliau melakukan, memberi contoh
tentang bagaimana menjadi hamba yang baik, menjadi hamba yang saleh. Demikian Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau menanggapi, ada yang mau bertanya tentang hal yang sudah saya sampaikan. Juga mungkin ada hal penting yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu untuk ditanyakan pada majelis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.